Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara wudhu dan tayamum. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan pada hari ini. Dan insya Allah dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita akan diberikan nikmat-nikmat tersebut. Oke, langsung saja tata cara wudhu dan tayamum. Jadi tata cara wudhu itu sebelum wudhu tentu niatnya itu nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardolillahi ta'ala. Setelah wudhu kita membasuh telapak tangan sampai pergelangan telapak, dan sela-sela telapak juga harus kena, pastikan seluruh telapak tangan terkena oleh air. Terus yang tahap keduanya kumur-kumur sebanyak 3 kali kumur-kumur. Terus yang ketiga basuh hidung hingga ke dalam agar bersih hidungnya. Terus muka, wajah sebanyak 3 kali sama. Terus setelah muka kita membasuh tangan kita sampai ke siku. Dari ujung jari hingga ke siku pastikan terkena air semuanya, dimulai dari kanan. Setelah itu baru kepala. Bagian kepala kita basuh dengan air sebanyak 3 kali. Setelah kepala, telinga, dimulai dari telinga kanan kemudian telinga kiri. Setelah telinga baru kaki. Kaki dipastikan bagian kaki sampai mata kaki itu terkena air dengan keseluruhan, dan sela-sela kakinya juga harus dipastikan kena air, dimulai dari kaki kanan. Setelah kita berwudu, ada doa setelah wudu, yaitu doanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu buat yang wudu. Kalau tayamum ini dilakukan kalau benar-benar nggak ada air, kita udah nggak nemu air lagi, baru dilakukanlah tayamum. Terus tayamum itu bisa juga buat orang yang sakit dan nggak bisa sama sekali terkena air. Terus tayamum itu kita menggunakan tanah atau debu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa bumi itu adalah tempat untuk sholat dan untuk bersuci bagi umatku, kata Nabi. Nah, tata cara tayamum itu adalah yang pertama menghadap kiblat. Terus yang kedua itu letakkan tangan kita di permukaan tanah atau debu, renggangkan jari-jari kita. Setelah itu sebelum membasuh debu itu ke muka, kita harus niat dulu. Niatnya itu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Itu buat niat tayamum. Setelah itu kita basuh ke muka. Setelah kita membasuh debu itu ke muka, habis itu kita letakkan lagi tangan kita ke permukaan debu atau tanah.
terenggangkan jari-jarinya, terus kita basuh tangan kita sampai siku. Dimulai dari yang kanan, setelah itu yang kiri. Setelah itu baru kita doa setelah tayamum. Doanya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Itu doanya. Nah, buat yang membatalkan tayamum itu ada 4. Yang pertama sama seperti wudhu, bersentuhan dengan yang tidak mahram, memegang kemaluan, tertidur, gila, murtad. Terus ketika sudah ditemukan air, bahwa tayamum itu sudah tidak berlaku lagi, batal tayamumnya. Terus hancurnya penghalang, maksudnya hancur penghalang itu misalkan orang itu sembuh dari penyakit yang nggak bisa kena air, itu tayamumnya batal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang wudhu dan tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.